Banyak sekali riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW istighfar satu hari 70 kali. Hampir bisa dikatakan tidak pernah beliau tinggalkan itu. Dan karena itu dianjurkan kepada kita semua untuk beristighfar ya seperti Nabi SAW minimal 70 kali. Bukan berarti wajib. Saat sekiranya kita tidak istighfar pun satu hari enggak dosa. Tapi itu menunjukkan betapa pentingnya itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih misalnya. Itu ayat-ayat seperti itu banyak. Beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Beristighfarlah kamu kepada Allah, lalu bertaubatlah kamu kepada Allah. Jadi memang kalau kita bicara istighfar, hubungannya dengan dosa, ya. Orang mohon ampun dari dosanya. Nah, sekarang ini dosa setiap manusia itu beda-beda. Bahkan persepsi manusia tentang dosa itu juga berbeda-beda. Tergantung tingkatan kualitas manusia. Misalnya, bagi kita, kalau kita misalnya enggak sholat, kita merasa dosa, kita mohon ampun sama Allah. Ada orang misalnya yang enggak sholat, tapi enggak merasa dia berdosa. Ya kan? Ada orang enggak sholat, enggak merasa berdosa. Ada orang enggak sholat, merasa berdosa. Ada orang yang lebih tinggi, bukan enggak sholat dia merasa berdosa. Kalau dia tidak sholat di awal waktu, dia merasa berdosa. Itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi memang persepsi kita tentang dosa itu tidak sama. Tergantung bagaimana kualitas diri kita. Gitu. Nah, karena itu kenapa kita bisa bandingkan itu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bagi Nabi bukan hanya tidak sholat di awal waktu dosa, tapi kalau sholatnya dia tidak khusyuk, dia rasa itu dosa. Bahkan kalau dia ingatnya bukan kepada Allah, maka itu adalah dosa. Gitu. Karena itu ada yang namanya istighfar amma siwallah. Jadi orang beristighfar kepada Allah karena merasa dia ingat pada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau saya baca dalam riwayat ya kisah-kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para a'immah alaihimussalam, mereka itu paling suka menangis di hadapan Allah. Bahkan disebutkan dalam riwayat al-bakkaun, orang-orang yang suka nangis. Memang pertama kata yang suka nangis itu pertama-tama adalah Nabi Adam. Nabi Adam ditipu oleh iblis sampai kemudian keluar dari surga ya. 40 tahun dia nangis, bahkan lebih katanya. Bakka disebut, orang nangis. Nah, Nabi kita Muhammad SAW disebut juga bakka, orang yang nangis gitu. Kalau sudah malam menghadap Allah Subhanahu wa taala dia menangis. Padahal kita bayangkan apakah dia pernah berdosa? Enggak. Dalam pengertian kita, dia enggak pernah berdosa. Dia enggak pernah melakukan kesalahan. Nabi itu maksum. Enggak pernah dia dosa, tapi dia menangis karena dia merasa bahwa dia belum bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa dia tunaikan apa yang seharusnya dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kenapa dosa itu istighfar itu macam-macam ya. Imam Ali Zainal Abidin misalnya, salah seorang cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikenal sebagai bakka, orang yang banyak sekali menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya bukan hanya karena dosa. Dia dalam pandangan Ahlul Bait dia maksum. Dia tidak melakukan dosa. Tapi dia menangis karena dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan belum bisa menunaikan yang seharusnya dia tunaikan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada memang yang disebut dengan istighfar amma siwallah. Jadi dia beristighfar atas apapun yang dia mungkin terlintas selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau manusia-manusia suci seperti itu, bayangkan bagaimana orang-orang kayak kita. Jadi pantas sekali kita beristighfar terus kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Intinya adalah kalimatnya astaghfirullah, aku mohon ampun sama Allah. Katanya ada dua yang sangat penting. Satu, orang ketika dia beristighfar ini dua yang sangat penting. Yes. Pertama, dia menyesali kekurangan dia, kesalahan dia, khilaf yang dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berjanji untuk menjadi orang baik, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan dia, dan dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.